Halo teman-teman, di video ini kita akan membuat diorama 3D kawasan gunung api yang keren dengan menggunakan ArcGIS Pro. Sebelumnya, udah tahu belum apa itu diorama? Diorama 3D sering digunakan untuk tujuan edukasi, seperti menggambarkan sejarah, ekosistem, atau pemandangan geografi tertentu. Nah, kita akan membuat diorama dari kawasan gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. View morfologi dan bentang lahan gunung api Sinabung ini sangat cantik. Termasuk ada aliran sungai baru yang mengitari di kaki gunung. Karena beberapa kali ke areal kawasan gunung ini, jadi dapat ide untuk membuat diorama 3D-nya. Kita akan buat sederhana di ArcGIS Pro. Ini foto saya saat sedang melakukan penelitian kawasan aliran lava dan deformasi Sinabung. Saya senang mengeksplor beberapa tempat kejadian geologi, baik itu menjadikannya sebagai pengalaman maupun untuk sebagai bahan dokumentasi. Observasi dan dokumentasi lapangan kita jadikan sebagai bahan untuk mengadopsinya ke diorama yang akan kita buat. Sewaktu sekolah dasar atau di SMP, kita juga pernah membuat diorama, bukan? Nah, ingat karya Tauro Alpa, seorang kartografer USGS yang aktif di tahun 70-an dan 80-an kalau nggak salah. Lihat deh potongan gambar keren ini, penuh informasi dan sangat indah. Sebenarnya ada peta dan atlas yang memuat gambar-gambar ini. Tapi gambar seperti ini sangat menarik, kan? Bagaimana ya kalau kita bisa bikin yang serupa di ArcGIS Pro? Kita mulai dari buat project baru di ArcGIS Pro. Kemudian, kita siapkan data DEM untuk data digital 3D-nya yang bisa kita unduh dari banyak sumber. Salah satunya dari INAGEO Portal dengan data DEMNAS. Pilih daerah yang diunduh. Data DEMNAS ini by the way udah dalam bentuk TIFF. Biasanya data DEM jika di-download dari USGS atau NOAA masih di-wrap dalam bentuk TAR dan GZ. Ini dia data digital elevation model atau DEM dari portal BIG dengan wilayah Gunung Api Sinabung. Kemudian, ini kita add dan pilih data DEM-nya. Kalau saya zoom ke area yang saya inginkan, biasanya warna putih merepresentasikan dataran tinggi dan hitam dengan elevasi lebih rendah. Kemudian akan kita pilih daerah yang akan kita gunakan dengan cara membuat poligon dan digitasi sesuai selera. Saya akan buka Tools Geoprocessing dan pilih Extract by Mask. Saya akan memotong DEM ini sesuai dengan poligon yang sudah saya buat. Setelah itu, kita remove DEM yang besar dan kita cuma punya data DEM untuk area yang kita minati. Selanjutnya, saya akan ubah ini menjadi tampilan 2 dimensi, maksudnya 3D, dengan cara klik View kemudian pilih Convert to Local Scene. Kita akan tambahkan 0,5 kali vertical exaggeration agar perbedaan ketinggiannya lebih terlihat. Tapi ingat, ini sesuai kebutuhan, tidak selalu bernilai sama untuk semua daerah. Sekarang, sudah terlihat fitur ketinggian dan gunung api Sinabung yang keren, dengan landform gunung api sekitarnya. Nah, agar lebih tampak nyata, kita overlay dengan citra yang tersedia ada banyak pilihan pada ArcGIS Pro ini. Tapi terkadang ada beberapa penampakan yang tidak sempurna. Jadi kita bisa tambahkan citra dari World Imagery Wayback dengan cara seperti ini. Cari versi peta dunia yang lebih bagus untuk area ini. Lalu kita salin URL-nya. Kemudian kita kembali ke Pro. Kita tambahkan layer data ini dan hapus versi lama gambar latar imagery map. Kemudian kita ke tab Imagery, pilih Raster Function dan aktifkan Hillside. Kemudian terapkan Hillside ini ke DEM dengan cara overlay blended. Sekarang, peta kita ini jauh lebih dramatis dan punya lebih banyak informasi tentang topografinya. Nah, poligon yang kita pakai untuk masking tadi sebenarnya bisa kita pakai untuk merepresentasikan elevasi, baik elevasi absolut terhadap permukaan maupun elevasi terhadap mean sea level atau MSL atau ketinggian air muka laut. Satu, kita anggap untuk merepresentasikan ketinggian litosfer atau bentuk 3D diorama daerah yang kita masking dengan lebih rendah dari rata-rata ketinggian di daerah Sinabung ini yang berkisar 1200-an meter di atas permukaan laut. Yang satunya lagi kita buat untuk elevasi terendah atau rata air dari masking daerah ini. Berarti berkisar 1200-an meter. Jadi, jika terdapat poligon yang berada di permukaan, kita anggap sebagai daerah genangan air, bisa sungai maupun danau. Kemudian ini kita simbologi warnanya sesuai selera.
Kita set ke warna yang menyerupai air. Dan look, indah bukan? Nah, agar terkesan lebih dramatis, kita akan buat aliran lava dengan mendelineasi aliran lava berdasarkan struktur vulkanik atau igir-igir dari gunung api sinabung ini. Kemudian, sesuaikan simbologi warnanya. Nah, di sini juga terdapat danau kawar. Kita poligon dan delineasi serta atur simbologinya agar sesuai dengan warna air danau. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita tambahkan untuk memperluas informasi. Karena pada dasarnya diorama 3D adalah untuk mempermudah visualisasi suatu peta. Ini tampilan dari berbagai angle. Oke, sekarang kita akan buat layout. Klik Insert dan pilih New Layout dan sesuaikan ukuran kertas yang diminati. Misal kita pilih landscape ukuran A3. Kemudian tampilan layout seperti ini dan pilih Insert, Map Frame dan pilih hasil spasial yang tadi. Klik tampilan kertas layout di paling pinggir dari ujung ke ujung. Voila, hasil diorama 3D tadi bisa kita gunakan dalam bentuk 2 dimensi. Kita atur view-nya dengan cara klik kanan dan activate. Kemudian kita buat background layout-nya. Klik Insert, Polygon Rectangle, dan sesuaikan dengan ukuran kertas layout. Kemudian atur warna background sesuai selera. Kita buat warna gray 50%. Kemudian atur penempatannya dengan memindahkan ke paling bawah. Sebelum kita buat lapisan terbawah dari permukaan ini yang kita anggap sebagai lapisan litosfer, agar lebih nyata, kita sesuaikan dengan geologi gunung api Sinabung. Kita cari informasinya pada peta geologi dari situs Badan Geologi, pilih sesuai daerah dan perhatikan geologinya. Di sini termasuk batuan andesit. Batuan andesit ini bisa berupa seperti ini pada foto saya ini. Kita akan gunakan ini sebagai latar belakang warna dari lapisan litosfernya, biar terlihat seperti nyata. Pertama, kita delineasi lapisannya, kemudian kita atur simbologinya. Pilih picture dan pilih gambar latar bebatuan tadi. Kita bisa juga atur pewarnaan shadow-nya agar terlihat lebih nyata. Agar terlihat seperti potongan permukaan bumi, kita tambahkan efek bayangannya. Sekarang kita buat informasi tambahan mengenai diorama 3D ini. Atur teks sesuai keinginan. Kita juga bisa tambahkan informasi-informasi lapisannya. Misal ini sebagai continental crust dan ini sebagai lapisan litosfer. Oh ya, kita wajib menambahkan peta inset sebagai validasi titik lokasi daerah diorama 3D peta ini. Atur poligonnya agar terlihat seperti potongan peta. Buat efek bayangannya dan tambahkan rectangle untuk daerah diorama ini. Kita juga bisa tambahkan peta inset negara dari lokasi yang dikerjakan. Nah, untuk menghilangkan label-label yang ada pada imagery map ini, bisa langsung klik Insert, Dynamic Text, dan pilih Layout Surface Layer Credits. Semua label akan hilang tersisa satu. Kemudian, tambahkan judul dan beberapa informasi lainnya dan selesai. Nah, ini dia peta diorama 3D seperti ini, bisa sangat bermanfaat untuk memudahkan visualisasi. Ada banyak yang bisa kita explore dari berbagai peta di Indonesia hanya dengan bermodalkan data DEM, kemudian data-data peta base map. Tergantung selera, tergantung data yang kita butuhkan. Selesai deh. Nah, sampai di sini, semoga kalian tertarik untuk mencoba teknik ini karena seru banget. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.